Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum terkait dengan bagaimana caranya kita ini terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, tadi saya sudah sebutkan, perbanyak menyebut Dajjal di mimbar-mimbar. Jangan bosan hadir di kajian tentang akhir zaman. Kajian akhir zaman seperti cerita tentang Dajjal, tapi tentu sesuai dengan hadis dan Al-Quran dan pemahaman para ulama yang sahih, bukan dengan prediksi, karena ini perkara gaib ya. Sibukkan dengan nggak apa-apa ngaji di akhir zaman. Banyak ustaz-ustaz kita yang lurus akidahnya menceritakan tentang akhir zaman. Pelajari tentang Dajjal, pelajari tentang turunnya Isa, pelajari tentang Ya'juj dan Ma'juj gitu. Karena selama masih ada yang menyebutkan Dajjal di mimbar-mimbar, maka Dajjal tidak mungkin keluar. Dan jangan bermimpi hidup ketika Dajjal muncul. Jangan bermimpi, jangan bercita-cita ingin hidup ketika Dajjal keluar. Biar saya hidup dengan Imam Mahdi, saya akan lawan Dajjal. Nanti ketemu Dajjal kelepek-kelepek, jadi pengikutnya paling depan lagi. Yang kedua, perbanyak isti'adzah. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla sampai mengatakan termasuk rukun daripada rukun-rukun salat membaca 4 perlindungan sebelum salam. Berlindung dari fitnah jahannam, berlindung dari fitnah kubur, berlindung dari fitnah buruknya kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah Dajjal. Kata Imam Ibnu Hazm, membaca 4 perlindungan ini rukun dari rukun-rukun salat. Kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Tapi ini pendapat Zahiri, pendapat Ibnu Hazm, pendapat yang benar, tidak sampai rukun, hanya sunnah saja. Ya kan? Mustahab. Kalaupun tidak dibaca sah salatnya. Tapi menunjukkan bahwa sampai Al-Zahiri, yang dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan saking pentingnya berlindung dengan Dajjal sampai berpendapat rukun dibaca sebelum salam. Kalau tidak sah salatnya. Tapi seperti itu. Saking bahayanya Dajjal, maka jangan pernah lewatkan. Walaupun pendapat yang benar tidak rukun. Kemudian yang ketiga, membaca permulaan 10 ayat surah Al-Kahfi atau membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kalau bisa dua-duanya, baca 10 awal, baca 10 akhir, lebih bagus lagi baca semua. Baca semua. Karena sering tadi saya sudah katakan, kenapa surat ini sangat luar biasa untuk membentengi Anda untuk menghadapi fitnah Dajjal. Karena Dajjal membawa 4 fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah dengan ilmu. Dan dalam ayat surah Al-Kahfi ada cerita tentang 4 fitnah itu. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulqarnain, cerita Musa dengan Khadir, dan cerita tentang Ashabul Jannatain. Cerita Ashabul Kahfi fitnah agama, cerita Dzulqarnain fitnah kekuasaan, cerita Ashabul Jannatain ini cerita harta, fitnah harta, dan fitnah ilmu ketika cerita Musa dengan Khadir. Dan 4-4-nya ada pada Dajjal. Maka kalau hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kemudian perkuat iman dan ilmu. Sering hadir di majelis ilmu, sering datang di kajian. Bukan hanya bab Dajjal saja. Kalau bab Dajjal muncul nanti, giliran bab yang lain malas. Kenapa malas? Bukan bab Dajjal katanya. Kok semangat? Iya, karena temanya bagus, tema akhir zaman. Kalau tema awal waktu kayaknya enggak. Ini akhir zaman, menarik katanya. Kalau nggak menarik nggak mau datang. Seolah-olah iman itu kalau
bicara tentang akhir zaman itu baru naikkan itu. Iman itu dibentuk dari pondasi. Belajar dari akidah dari dasar dulu. Jangan main loncat. Dajjal ini kan bagian daripada satu di antara bab-bab akidah. Lihatlah Syarhus Sunnah karya Imam Barbahari, lihat Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, lihat Ushulus Sunnah lil Humaidi, Ushulus Sunnah miliknya Ibnu Zamanin, As-Sunnah li Al-Lalikai. Paling bab Dajjal itu bagian daripada satu fakrah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu poin dari sekian banyak poin yang harus dipelajari dari akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin mempelajari satu poin Anda akan kuat akidahnya, sementara akidah Ahlussunnah itu banyak. Makanya belajar. Mulai dari kecil sampai besar. Ambil taksilnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian juga kalau memang antum bisa hidup di Mekah, tinggal di Mekah. Kalau bisa hidup di Madinah, tinggal di Madinah. Kalau bisa. Ustaz, kalau di Serambinya gimana Ustaz? Apa selamat? Wah, kalau di Serambi ya tetap kenalah. Ya. Di mana Serambi Mekah itu? Di Aceh. Aceh, masuk Dajjal ke Aceh. Ya. Karena baru Serambinya ya. Jadi kemudian juga tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa. Lah dari sini ikhwatu fiddin, karena Dajjal ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau kita cerita kiamat, maka kiamat itu dimutlakkan kepada 3 perkara: kematian, kemudian hancurnya alam semesta, dan kebangkitan. Kalau disebut kiamat, maka itu terdapat kepada 3 perkara ini. Jangan hanya takut kepada kiamat yang kedua. Masih sibuk cerita tentang kiamat yang kedua. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar, sebentar lagi Dajjal akan keluar. Kita siap-siap. Dia lupa di sana ada kiamat. Sebelum kiamat itu namanya kiamat kematian. Karena kalau ditelahkan kalimat kiamat ada 3. Satu, kiamat kematian setiap manusia. Idza mata ahadukum qamat kiamatuh. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegak kiamat. Ini harus persiapan. Bagaimana caranya? Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menghadapi kematian itu orang yang selalu introspeksi dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Yang kedua, kiamat hancurnya alam semesta. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul kiamah. Itu juga dimutlakkan kepada kiamat. Ini pun harus kita siap-siap. Karena Al-Quran menyebutkan kiamat telah dekat, tapi dekatnya seberapa wallahu alam. Jangan memprediksi dengan sekian tahun. Yang jelas sudah dekat. Kapan? Wallahu alam. Kemudian ada kiamat yang lebih besar. Namanya kiamat kebangkitan. Ini kiamat harus dihadapi betul-betul, karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan, sangat panjang, penuh dengan lika-liku. Sampai Abu Hurairah menangis dan mengatakan, bagaimana aku akan mampu melakukan perjalanan itu kalau bekalku sedikit, sementara jalanku sangat panjang. Itu harusnya.